ya 2021 gaji untuk tenaga kerja sukarela termasuk tunjangan penghasilan untuk pejabat di Dinas Dukcapil itu naik, Pak. Yeah. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dari Komisi 1, Badan Anggaran, dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, Pak. Disduk Capil Tanggamus ini mendapat penghargaan dari Dirjen Capil dan juga dari Kadisduk Capil Provinsi. Amin. Nah, ini pembenahan seperti apa yang dilakukan? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Pemirsa Kupas TV di studio dan di rumah. Pada pagi hari ini DPRD menyapa bersama pimpinan dan Komisi 1 DPRD Tanggamus dengan tema Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Tanggamus. Untuk mewujudkan tertib administrasi sebagai tugas dan pemetaan penduduk diperlukan kontrol dari legislatif kepada eksekutif. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pemberi layanan Adminduk diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik sehingga kebutuhan masyarakat atas administrasi kependudukan dapat berjalan baik serta hak dan kewajibannya terlindungi. Bersama saya, Jenderal Haris Sibuan, kita akan kupas tuntas informasi teraktual selama 45 menit ke depan. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber. Pertama itu Ketua DPRD Tanggamus, Bapak Heri Agus Setiawan Esos. Apa kabar, Pak Heri? Mungkin bisa disapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Tabi pun. Ya pun. Kemudian narasumber yang kedua, anggota DPRD Tanggamus, Bapak Yoyo Sulistyo. Apa kabar, Pak Yoyo? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber yang ketiga, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Tanggamus, Bapak Herlan Adianto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kemudian narasumber yang keempat, Kepala Disduk Capil Kabupaten Tanggamus, Bapak Maradona SSTP. Apa kabar, Pak Maradona? Baik, Pak. Assalamualaikum, salam Gisa. Baik, terima kasih. Kemudian kita akan mulai diskusi kita hari ini. Saya mungkin mulai dari Kepala Dinas Kadisduk Capil Kabupaten Tanggamus. Apakah program tertib administrasi kependudukan ini menjadi hal prioritas saat ini di Kabupaten Tanggamus, Pak Kadis? Baik, Bapak, langsung saja. Kalau terkait prioritas, kita bisa lihat salah satu visi misinya Ibu Bupati. Misi yang pertama itu adalah perbaikan sumber daya manusia dan pelayanan publik. Otomatis kalau kita berbicara misinya itu artinya terkait pembangunan hidup, pelayanan hidup, bisa dilihat juga kita melihat dari data, Pak. Kita bisa ukur dari data terkait prioritas atau tidak. Yang pertama kita lihat dari 2019 itu kepemilikan KTPL untuk Kabupaten Tanggamus hanya di kisaran 92%. 2020 naik jadi 94%. Kemudian sekarang per keluarnya data semester 1, data kependudukan semester 1 2021, kepemilikan KTPL di Kabupaten Tanggamus sudah 104%, Pak. Artinya sudah melebihi target nasional. Kemudian bisa dilihat juga dari jumlah produksi, Pak. Di tahun 2019 kita produksi dokumen Adminduk hanya 107.000. Kemudian di 2020 naik jadi 189.000. Di 2021 sekarang sudah di angka per Oktober sudah di angka 187.000. Artinya kalau kita lihat masih ada 2 bulan lagi di 2021 ini, artinya tingkat pelayanan kita penerbitan dokumen kita di 2021 kita pastikan juga naik daripada tahun 2020. Kemudian yang kita rasakan juga bukan hanya dari eksekutif yang menjadi prioritas, tetapi juga dari legislatif.
Dan yang tentunya untuk maintenance alat itu juga membutuhkan anggaran-anggaran yang besar. Kebetulan di 2 tahun ini kita di situasi pandemi mungkin ada skala prioritas di bidang kesehatan sehingga beberapa tersebut bisa kita anggarkan untuk perbaikan. Begini, terkait Asmin ini, kira-kira harapan pencapaiannya itu seperti apa? Kami dari DPRD Komisi 1, kami selaku wakil rakyat, ya harapannya dengan ini perlu secara lebih dari dorongan proses perbaikan daripada admin untuk Kabupaten Tenggamus. Jadi ini semua akan sangat penting berguna bagi seluruh masyarakat. Baik, kemudian ke Pak Yoyo ini, sepakat nggak Pak Yoyo kalau administrasi kependudukan ini menjadi salah satu hal yang memang prioritas harus dikerjakan di Kabupaten Tenggamus? Ya, sepertinya sesuatu yang mungkin tidak ya, itu wajib kita prioritaskan karena memang secara demografi wilayah kita juga berjauhan dan ini sudah begitu bagus disikapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pola kehadiran Dukcapil itu mendekati masyarakat. Kita hari ini sudah ada 4 titik di luar di Dinas Kependudukan, ya sudah ada Wonosobo, Gisting, Pulau Panggung dan Pugung, itu dalam rangka masyarakat tidak usah perlu berduyun-duyun jauh ke kantor catatan sipil. Jadi mereka lebih cepat. Yang mana masyarakat dengan letak wilayah yang berdekatan dengan titik-titik pelayanan ini bisa, ini salah satu bukti bahwa penanganan administrasi kependudukan di Tanggamus ini menjadi hal yang sangat bagus. Yang kedua adalah menuju tahun pemilu yang nanti ini akan polanya berubah, bahwa di awal nanti ada pileg pilpres, kemudian di akhir tahun ada di November itu ada serentak. Ini adalah sesuatu yang nah saya maka sangat support pasukan yang dikomandoi oleh Bapak Maradona ini untuk terus berjibaku untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tingkat grassroots masyarakat ini. Saya pikir itu dari sekarang harus diberesin. Ya sudah. Beliau sudah 2 tahun ini terus ke lapangan, bukan ngetok lagi. Saya sudah cek di kantor beliau ini. Kita cek terus menerus dengan cara pura-pura saya membawa bekas-bekas dari rakyat, pura-pura. Padahal saya semua sehari-hari itu. Jadi kita lihat, jadi progresnya kita lihat, gitu ya. Memang ada kekurangan itu wajar lah. Kalau kekurangan SDM 1, 2 ini nanti pelan-pelan kan setelah beliau manajemen yang pengalaman sebelumnya, mudah-mudahan benar-benar nanti SDM yang bekerja di dinas kita ini semakin baik, kira-kira seperti itu. Jadi Pak Kadis ini tampaknya support dari DPRD ini full ini, maksimal. Iya. Kemudian ini Pak Kadis, sejauh ini berapa jumlah masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik dan kartu identitas anak? Lalu bagaimana upaya yang dilakukan Kadis dan jajaran untuk pencapaian perekaman KTP elektronik di Kabupaten Tanggamus ini? Pak, seperti saya sampaikan, saya lupa di awal mesti saya
tahun 2024 nanti akan berusia 17, artinya sekarang ini masih berusia 15, 16, itu sudah bisa dilaksanakan perekaman. Makanya kita sudah di tahun ini sudah mulai melakukan perekaman di SMA-SMA, Pak. Sehingga nanti di 2017 kita nggak perlu lagi sibuk untuk melakukan perekaman, sudah akan dilaksanakan perekaman. Kemudian untuk KIA itu jumlah KIA Kabupaten Tenggamus 100 di tahun 2019 masih 9% ya untuk KIA. Di tahun 2020 jadi 22%. Sekarang di 2021 per Oktober sudah 102.000 yang punya KIA, artinya sudah 56%. Untuk meningkatkan kepemilikan dokumen Adminduk, kami Dinas Dukcapil ada beberapa inovasi, Pak. Jadi sebenarnya COVID ini ada berkahnya, di balik COVID ini ada berkahnya, Pak. Jadi Dinas Dukcapil, pemerintah dan masyarakat itu sama-sama belajar memberikan pelayanan dan menerbitkan pelayanan tanpa tatap muka. Kita ada beberapa program unggulan inovasi, Pak. Yang pertama dimulai di 2019 itu ada berita asik, Pak. Itu penerbitan akte kelahiran dan kartu identitas anak di fasilitas kesehatan. Sudah berjalan dari 2019. Kemudian ada kita punya namanya pelayanan Bunda Dewi buat dokumen Adminduk melalui WA dan online dan internet. Itu tadi tanpa sengaja mau tidak mau kita munculkan karena mulainya di bulan Maret karena kita tidak bisa memberikan pelayanan secara langsung karena COVID. Di situ proses sama-sama belajar. Masyarakat belajar gimana mendapatkan pelayanan melalui WA, kita juga belajar untuk ada pelakol, Pak. Bukan pakai L, bukan pakai R, Pak. Bukan pelakor ya? Bukan, Pak, pelakol ini. Ini namanya pelayanan kolektif, Pak. Pelayanan kolektif ini bekerja sama dengan pekon atau desa, Pak. Jadi untuk pekon-pekon yang jauh di Ulu Belu, kemudian di Pematang Sawah, di 8 pekon di seberang Pematang Sawah, 4 pekon di Pulau Tabuan, itu kita laksanakan namanya pelayanan kolektif bekerja sama dengan pekon. Artinya masyarakat misalnya banjir, kebakaran, tanah longsor, apabila dokumen Adminduknya rusak, tidak perlu mengurus, langsung kami antar, Pak. Akhir home service itu untuk disabilitas, ODGJ, kemudian orang tua, Pak, yang tidak bisa lagi berjalan ke kantor, cukup telepon call center kita, petugas kita yang datang untuk memberikan pelayanan Adminduk. Mungkin itu, Pak. Ya. Mungkin Pak Ketua bisa ditanggapi ini. Jadi namanya DPR itu dengan rakyat sebagaimana berjalan seperti itu, lalu ketika bertemu masyarakat supaya semua masyarakat bisa tuntas 100%. Untuk wilayah-wilayah seperti Kelumbayan, kemudian yang ada di Pematang Sawah bagian selatan, itu memang kadang terkendala. Saya sendiri sering dapat aduan dari perangkat pekon maupun dari warga. Perangkat pekon kadang ketika akan mengurus warganya, kemudian dia harus ke Dukcapil dengan jarak tempuh yang jauh. Kalau
dari kantor atau dari APBD itu nggak cukup. Kadang mereka ratusan ribu kan. Sementara ketika memungut nanti ada yang mempersoalkan katanya pungut. Iya. Untuk wilayah-wilayah yang jangkauan persoalan kita untuk wilayah pinggir, karena kami sangat mendukung sekali bahwa sebuah negara akan maju kalau didukung oleh data yang benar. Iya. Nah itu tadi disampaikan oleh Kadis, walaupun bukan pelayanan dasar, tapi soal data kependudukan ini adalah modal peta awal bagi kita untuk mengeluarkan kebijakan yang lain. Sebagai contoh, kita harus tahu tahun ini kita punya manula berapa, kita punya bayi yang lahir berapa, pertumbuhan penduduk kita berapa, kemudian potensi-potensi untuk wilayah itu, wilayah ini, wilayah sana pasti kan berbeda antara satu cabang dan cabang lain. Nah kalau kita sudah tahu data itu, maka kita akan membuat dan itu apakah itu manula, apakah itu untuk bayi, apakah ada pasangan-pasangan yang baru menikah, kita jelas. Kalau kita datanya nggak jelas, ya pasti programnya juga salah sasaran. Oleh sebab itu, di tengah kemajuan teknologi informasi yang ini sudah sangat luar biasa, kami berharap ke depan kita sama-sama dirumuskan. Karena kami ini Bung Otang, antara Dewan dengan dinas ini kalau di daerah ini adalah sisi kemitraannya harus kita perkuat gitu. Betul, jadi betul. Kami sama-sama nanti ke depan membuat terobosan supaya sistem pendataan kependudukan di wilayah Tanggamus sudah berbasis teknologi lah gitu. Jadi lebih memudahkan lagi ke depannya. Begitu. Mungkin Pak Herlan mau menambahkan? Beberapa tahun yang lalu kita ada semacam kita cabut karena terkait ini buah terkait dengan distribusi. Itu yang sampaikan ketua tadi bahwa ketika kita mengadakan restitusi seolah-olah ada pungutan liar. Nah jadi ini juga ada keberpihakan kita sebagai wakil rakyat terhadap masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk membicarakan ini ke depannya. Apakah ini kita sebut dengan adanya perpu sehingga semua daripada seluruh wilayah Tanggamus ini bisa kita terlayani dengan keadaan sedemikian rupa. Terus terkait dengan berapa tahun yang lalu seperti yang sampaikan Pak Kadis tadi, anggaran kita ini memang terbentur dengan COVID sehingga kurang maksimal. Tapi tahun-tahun yang akan datang juga kita akan support, akan kita bicarakan bagaimana demi kepentingan kita ini untuk pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus. Saran Nah ini Pak Yoyo tadi sudah disinggung soal seperti masyarakat kita yang di pulau-pulau terluar gitu. Karena geografis Tanggamus ini kan ada beberapa masyarakat kita itu yang tinggal di pulau. Nah ini dukungannya seperti kalau masyarakat yang di pulau seperti apa Pak Yoyo? Tadi di awal ketika Pak Kepala Dinas Dukcapil kita itu menyampaikan bahwa dalam waktu setelah hearing dengan Komisi 1 beberapa bulan yang lalu itu sudah ada penambahan titik pelayanan publik ke masyarakat yang tidak perlu datang ke Dukcapil, kantor dinas kita gitu ya. Jadi ada penambahan Wonosobo dan ada di Gisting, yang sebelumnya ada di Pulau Panggung dan Pugung. Nah ini menunjukkan bahwa memang Dukcapil kita ini konsen, karena kita sadar bahwa Tanggamus ini 20 kecamatan yang posisi demografinya Bapak lihat sendiri. Ini Gisting aja Bapak kita lihat kan ini dilingkungin
sama gunung dan lembah ini. Ya kan, di sebalik-sebalik itu ada warga-warga kita yang mereka tidak bisa kita lewatkan. Nah, kemudian tadi ada pola pelayanan yang terakhir tadi, kelompok ya Pak, apa tadi namanya Pak? Pelakor ya? Iya, pelakor Pak ya. Jangan pelakor Pak. Ada yang pelakor itu Pak. Dan ini tadi kepala desa ya, kami dewan juga kebagian Pak, sistem yang pelakor ini. Jadi anggota dewan boleh Pak membawa. Jadi kayak kepala desa kita ini. Nah, ini dalam rangka membantu mereka saudara-saudara kita, warga kita yang jauh-jauh itu, silakan datang. Nah, kalau dewan kan nggak mungkin Pak mau minta uang dari rakyat kan. Kita bantu. Ini semua dalam rangka kita membantu kelancaran, kebaikan masyarakat kita ini untuk mendapatkan haknya. Itu yang menjawab pertanyaan Bapak. Tadi saya ingin menambahkan sedikit soal pertanyaan kedua tadi, bagaimana kami DPR itu turut andil dalam pengawasan. Jadi atau sosialisasi. Kami DPRD ini, Dewan ini, anggota DPR ini Pak, ini kan setiap bulan kita punya kegiatan 1 hari harus bertemu rakyat dalam program sosialisasi peraturan daerah. Kemudian dalam 4 bulan sekali kita sosper. Setelah masa sidang kita turun ke masyarakat selama 6 hari kerja. Kita reses ke sosper. Kita reses Pak 6 hari. Itu yang wajib. Di saat-saat itu wajib kita sampaikan untuk membantu Dukcapil, Dinas Dukcapil ini mengatasi masalah-masalah kecil-kecil. Tapi ini menjadi masalah besar ketika ada warga yang kok saya ini miskin terus tapi nggak pernah dapat bantuan-bantuan. Ternyata dia nyangkut di data administrasi kependudukan itu Pak. Nah yang kayak gini. Ada ketika orang sudah sakit, sudah tinggal sesar, miskinnya minta ampun, kita mau ke rumah sakit, ternyata ada masalah niknya ya Pak. Berapa kali saya ini ngad beliau ini Pak, yang harusnya saya nggak pantas lah ngad langsung kepala dinas kan, urusan rakyat ini. Tapi ya ini kondisi real ini. Jadi yang hal-hal kayak gini ini harus kita lakukan Pak. Jadi saya gitu ya, kalau di dapil saya, maaf, seharusnya kalau beliau ini di dapil 5 harus lebih gencar dari saya lagi Pak. Beliau ini kan di dapil yang jauh-jauh dari pusat pelayanan. Kami di dapil Gisting ini dan tidak menutup diri, masyarakat dari luar dapil pun kalau lewat datang ke rumah aspirasi saya, tempat tinggal saya di kampung saya membuka diri 24 jam untuk persoalan-persoalan data administrasi kependudukan seperti ini. Nah ini kita lakukan, di samping memang setiap hari kita lakukanlah penyadaran kepada masyarakat gitu. Ada memang betul kata Pak Ketua tadi, ada perangkat pekon yang ditunjuk oleh komunitas perangkat di situ itu untuk mewakili kalau ada warganya ke dinas beliau, dan itu diambil uang Pak. Dan yang kayak gitu, jadi memang ada cimalakama. Begitu ketemu kita, udah sini berkasnya, kita bantu. Gak perlu pakai uang. Kami setiap hari ngantor, jadi kita bantu. Jadi karena memang tagline kita kan memang pelayanan itu nggak dipungut biaya, kita gratis, ya kan? Itu kemudian kita ingin juga menyamakan tagline lah di Dukcapil ini seperti kupas tuntas ini kan. Kami Dukcapil ini ada untuk semua, ya nggak? Gitu kira-kira gitu. Nah ini kan saya lihat dari tadi ada untuk semua. Ini cocok ini dengan Dukcapil. Saya pikir itu Bapak ya. Iya, terima baik. kasih. Terima kasih Pak Yoyo. Menarik ini. Nah ini Pak Kadis, soal dukungan sarana prasarana bagaimana sejauh ini? Baik Pak. Jadi saya sekalian mengucapkan terima kasih nih Pak. Jadi kalau bicara dukungan anggaran, dukungan dari DPRD, dari Komisi 1, kemudian dari Badan Anggaran, termasuk dari unsur pimpinan luar biasa Pak. Ini bisa kita buktikan saja di 2022. 2021 ini dari sudah 5 tahun sampai dengan 2021, Dinas Dukcapil ini punya namanya DAK non-fisik Pak. Untuk pelayanan. Dana dari pusat. 2022 hapus Pak. Tidak ada DAK non-fisik, tetapi berkat dukungan, koordinasi, dukungan dari Komisi 1, kemudian dari Badan Anggaran, termasuk dari unsur pimpinan Dewan, untuk 2022 sudah teranggarkan dana pengganti DAK non-fisik itu Pak. Itu satu. Kemudian bisa saya sampaikan terkait yang pulau-pulau tadi, di 2022 Pak, kita sudah tanda tangan dengan PT POS. Jadi ini dukungan dari
program kita dapat dukungan juga dari Komisi 1 dari DPRD untuk penganggarannya. Kita sudah kerjasama dengan PT POS. Di 2021 ini untuk 8 pekon yang ada di seberang itu sudah dapat sinyal BTS, Pak. Sudah ada BTS, targetnya kan 2021 bisa masuk sinyal handphone. Kalau di seberang itu sudah masuk sinyal handphone, berarti masyarakatnya bisa langsung melakukan pelayanan online. Tetapi berkasnya tidak perlu mereka mengambil ke kantor, atau kalau sekarang kan sebenarnya pengambilannya sudah tidak di kantor, sudah kita bagi per rayon. Contoh untuk pematang sawah itu tidak perlu ngambil ke kantor, dia cukup ngambilnya di Kecamatan Semaka. 2022 kita permudah lagi, mereka cukup mengirimkan persyaratan melalui WA, berkasnya jadi kita cetak, kita kirim pakai PT POS, Pak. Jadi nanti 2022 untuk Kelumbayan Barat, kemudian pematang sawah dan Pulau Tabuan tidak perlu lagi mereka datang mengambil, berkasnya cukup nanti diantar melalui PT POS, Pak. Ini juga berkat kolaborasi dukungan dari DPRD, Pak. Kemudian tagline kita, moto kita itu mudah, cepat, dekat, gratis, Pak. Nah, kenapa kita adakan pelayanan kolektif itu tadi, bekerja sama dengan Pekon, supaya apa? Supaya tidak lagi terjadi pungli itu tadi, Pak. Jadi aparat Pekon yang mengurus berkas itu pakai SPT dari kepala Pekon dan biaya perjalanannya ditanggung oleh APBP Pekon, Pak. Nah, mungkin itu, Pak. Mungkin dari DPR ada saran masukan ini dengan Disduk Capil kaitan dengan pelayanan Adminduk ini. Dari Pak Ketua dulu mungkin saran. Ya, kalau saran kami bahwa pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan Pekon, meskipun diatur oleh undang-undang kewenangannya sendiri-sendiri, tetapi ini merupakan satu kesatuan yang harus saling mendukung dan saling mensukseskan program. Oleh sebab itu kami memberikan masukan kepada Dukcapil untuk lebih memaksimalkan kolaborasi kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah Pekon. Kan masing-masing sudah punya anggaran nih. Ya. Di kabupaten ada APBD, kemudian juga ada DAK, mungkin kemudian di Pekon juga ada dana desa. Yang semuanya itu tentu uang negara. Jadi nggak ada salahnya ketika untuk mensukseskan program kependudukan di Tanggamus ini dibuat payung hukum, mungkin ada hal-hal yang harus diatur antara kewenangan dari pemerintah Pekon dan kabupaten sehingga masing-masing ini bisa saling mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Maradona tadi. Ya, ya. Jadi soal kependudukan bukan hanya tanggung jawab Dukcapil dan kecamatan, tapi Pekon juga harus dimaksimalkan. Mereka ada kasih-kasihnya tuh. Mereka yang paling tahu hari ini siapa yang lahir, hari ini siapa yang meninggal, kan yang ada di Pekon. Nah, manfaatkan aplikasi atau teknologi informasi. Jadi kan cepat, data itu cepat masuk. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Maradona. Dan ini Bung Hotang, ini agak keluar sedikit tetapi berkaitan sama kependudukan. Kami DPRD di tahun ini sudah ada perda inisiatif tentang penanggulangan kemiskinan. Yang dasar dari keluarnya inisiatif DPRD terkait perda itu adalah adanya persoalan-persoalan di penanggulangan data. Oleh sebab itu nanti di perda itu akan diatur kewenangan untuk pendataan, termasuk juga penanganan kemiskinan, baik itu untuk bansos dan sebagainya. Dan tentunya ini terkait dengan data kependudukan dari Pak Maradona nanti untuk olah datanya. Oleh sebab itu nanti sama-sama dimaksimalkan karena ini masih dalam pembahasan juga. Kalaupun ada masukan-masukan dari Dukcapil terkait dengan perda tersebut nanti bisa disampaikan ke Komisi 1. Mungkin itu kalau ditambahkan kawan-kawan yang lain. Baik, mungkin mau ditambahkan Pak Erlan? Ya, kalau saya melihatnya bahwa ketika pemerintahan berjalan itu tidak dengan sendiri-sendiri. Artinya ada kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, komunikasi yang baik. Artinya berat sama dipikul, ringan sama jinjing, maka terwujud dan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Perlu ada komunikasi yang baik, Pak ya. Ya, komunikasi Ya, yang baik. Baik, ini Pak Kadis ya. Dalam rangka kita menghadapi pemilu tahun 2024.
tentu ini soal masalah data kependudukan ini kan penting sekali gitu. Apa yang dilakukan oleh Disduk Capil Tanggamus dalam rangka menghadapi persiapan pemilu tahun 2024? Baik Bapak, ada 2 langkah Pak. Yang pertama pembersihan data. Jadi pembersihan data itu karena di Kabupaten Tanggamus ini masih banyak masyarakat itu yang memiliki nik ganda atau meninggal tapi belum dilaporkan. Jadi itu sudah kita lakukan dari akhir tahun 2020 sehingga di awal tahun 2021 ini keluar data kependudukan semester 1 itu ada pengurangan jumlah penduduk Pak. Dari 651.000 sekarang tinggal 612.000. Sebenarnya bukan penduduknya yang berkurang tetapi niknya yang berkurang Pak. Kita hapus karena ternyata itu niknya ganda atau dia sudah meninggal dunia Pak. Itu program kita waktu itu bekerja sama dengan Pekon. Jadi kita door to door. Kita punya data di Pekon ini ada berapa yang belum perekaman. Kita turun ke lapangan, kita cross check door to door, ternyata ada yang sudah punya KTP, ada yang ternyata sudah pindah atau sudah meninggal. Itu yang pertama pembersihan data Pak. Yang kedua perekaman KTP untuk usia dini Pak. Total di Kabupaten Tanggamus ini ada 51 SMA Pak. Itu kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Pak, dengan Dinas Dukcapil Provinsi Lampung, kita melakukan perekaman ke SMA-SMA Pak. Dari 51 SMA, baik swasta maupun negeri termasuk SMK ini Pak di Tanggamus, hari ini sudah 14 SMA Pak yang kita datangi. Nanti sisanya kita lanjutkan di 2022 Pak. Itu persiapan-persiapan kita menyambut 2024. Jadi diharapkan nanti 2024 itu tidak ada lagi yang punya hak pemilih tetapi belum punya KTPL. Termasuk terkait ketersediaan belangko Pak. Jadi sekarang ini belangko itu kita umumkan Pak. Setiap hari kita umumkan. Di kantor itu ada papan khusus yang mengumumkan belangko KTP, ketersediaan belangko KTP. Termasuk di media sosial Pak, di Facebook dan Instagram setiap hari ada pengumuman terkait jumlah belangko Pak. Jumlah belangko KTP. Alhamdulillah setelah dari tahun 2020 sampai sekarang belangko KTPL stok dari pemerintah pusat itu aman. Per hari ini belangko KTPL kami masih 5.000 lebih Pak. Mungkin itu Pak langkah-langkah kami terkait menyambut pemilu 2024. Dari Pak Yoyo ini kaitan itu tadi dengan persiapan pemilu 2024, apa kira-kira masukannya kepada Disduk Capil? Terima kasih. Saya ingin mengingatkan bahwa perangkat lunak dan keras, perangkat-perangkat dalam rangka tadi untuk melakukan pekerjaan beliau yang disampaikan beliau tadi itu benar-benar harus settle. 2023 harus siap, tidak ada perangkat yang jelek, rusak dan sebagainya Pak. Ini nanti mohon kita semua teman-teman di Badan Anggaran itu untuk bersiaga dalam rangka itu. 2023 ini benar-benar tidak ada kendala lagi, tidak ada bahasa nanti alat kita sana kurang, sekarang kurang. Apapun terjadi 2023 kita akan berjuang untuk membantu Dukcapil dan Dukcapil untuk mempersiapkan ini semuanya Pak. Saya pikir itu ini yang perlu kita siapkan. Nah ini Pak Kadis, yang sering terjadi ini kan keluhan masyarakat kadang-kadang seperti kartu tanda penduduk kadang-kadang rusak, hilang gitu ya. Nah kalau terjadi seperti itu hilang contohnya, bagaimana mekanisme mereka untuk kemudian mengajukan klaim untuk penggantiannya? Simpel Pak, cukup surat fotokopi KK dan surat kehilangan dari kepolisian. Cukup dari Polsek juga bisa. Langsung kita cetakan. Makanya saya sampaikan tadi, kita selama 2020 sampai dengan 2021 ini kita tidak ada kendala terkait stok belangko Pak. Jadi supply dari pusat itu, distribusi dari pusat itu tidak Pak. Beda dengan 2019, memang sedikit terkendala, tapi 2020-2021 ini lancar Pak. Jadi mereka cukup buat laporan lalu datang ke kantor Disduk Capil. Kita cetakan yang baru. Kemudian di era digital ini kan banyak ditemui nih Pak Ketua di media-media sosial gitu ya, banyak beredar soal data kependudukan. Padahal ini apa namanya itu kan termasuk rahasia ya, seperti NIK-nya gitu.
Nah ini kira-kira bagaimana nih Pak Kadis soal mengenai data kependudukan ini kalau beredar di media sosial? Berbahaya nggak sih buat si pemilik daripada data itu sendiri gitu? Jadi saya mengimbau untuk masyarakat untuk tidak sembarangan memberikan data kependudukannya ke orang lain, Pak. Iya. Kalau di kita itu, Pak, makanya kita tidak hanya ada sampai dengan sekarang baru 7 dinas yang sudah bekerja sama dengan kami, dengan Dirjen Dukcapil terkait pemanfaatan data. Jadi 7 dinas itu dia bisa mengakses langsung, tetapi jelas harus ada data balikannya. Artinya apa? Misalnya kita sekarang kerjasama dengan Dinas Sosial, Pak. Dinas Sosial bisa mengakses langsung data kependudukan ke server Dirjen Dukcapil, tetapi tujuannya untuk DTKS itu tadi, Pak. Nah, memang saya himbau kepada masyarakat untuk berhati-hati apabila terkait data kependudukan untuk tidak gampang memberikan kepada orang lain, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, jadi kalau beredar kan takutnya banyak informasi yang beredar itu bisa juga disalahgunakan, bahkan digunakan seperti untuk pinjaman online gitu ya kan? Tahu-taunya tagihannya datang gitu, padahal tidak pernah mengajukan pinjaman gitu ya Pak Kadis ya? Pak. Betul, Pak. Iya, jadi lebih hati-hati gitu. Betul. Ya Pak Kadis ya. Nah, kemudian ini Pak Ketua ya dan anggota DPR yang lain, ini kan saat ketemu dengan masyarakat pasti banyak ini masukan. Nah, banyak ini dari mereka mungkin ada keluhan. Hal-hal apa saja yang biasa, informasi apa yang biasa disampaikan dari masyarakat kaitan dengan administrasi kependudukan? Dari Pak Ketua dulu. Boleh ngopi dulu ya? Boleh Pak Ketua. Ya itu tadi Bung Otang, jadi kebetulan dapil saya itu dari Badan Energi Semong, Pematang Sawah, dan Semaka. Ya. Memang wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal banyak di situ. Jadi keluhan mereka ya terlalu jauh ketika akan mencetak apalagi ke kabupaten. Yeah. Ke Semaka aja mereka masih butuh waktu. Iya. Bisa jadi 4-5 jam kalau yang dari ujung ya. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Pak Maradona tadi, adanya pendekatan pelayanan ke daerah-daerah terisolir itu dengan adanya sinyal masuk, kemudian kita sama-sama PT Pos, kami support, kami minta, kami berharap itu bisa segera terrealisasi karena keluhan mereka dari wilayah kami itu seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ya kita tidak menutup mata, itu ada beberapa warga juga yang mengeluhkan ketika akan mengurus KK segala macam terbentur dengan tidak adanya surat nikah. Iya. Karena banyak dulu yang nikahnya di bawah tangan gitu kan, kemudian tidak ada surat nikah, makanya kita juga sudah ada kerjasama dengan pengadilan ya Pak Maradona untuk nikah isbat, dan kemarin juga dari Pengadilan Agama sampai nyebrang laut ke arah Pematang Sawah Selatan untuk melakukan sidang isbat di sana, karena untuk dalam rangka merapikan dokumen kependudukan itu sebagai pembuatan KK dan sebagainya. Nah, keluhan-keluhan ini yang paling banyak, antara jauhnya dari tempat tinggal mereka ke tempat pencetakan atau perekaman, kemudian adanya data yang tidak dimiliki seperti surat nikah karena dulu nikah bawah tangan sehingga kesulitan. Tapi itu semua sedang kita carikan jalan keluarnya, yang salah satunya tadi disampaikan Pak Maradona dan juga oleh Pengadilan Agama. Iya. Jadi udah dicatat ini ya Pak Kadis ya? Sudah, Pak. Betul itu, Pak. Dari kakak itu 80% itu memang di dalam kakaknya tulisnya nikah belum tercatat, Pak. Artinya hampir 80% masyarakat Tanggamus ini nikahnya belum bersurat, Pak. Makanya di kakaknya kebijakannya nikah belum tercatat, Pak. Itu. Nah, kalau Pak Erlan, pengaduan apa yang sering diterima dari masyarakat ini Pak Erlan? Sering kita temukan bahwa
ketika masyarakat ini yang ditanya itu, Pak, saya ini nggak dapat bantuan loh. Koneksi dari pemerintah ini belum masyarakat ini belum lakukan. Oleh karena itu kita sering memberikan himbauan kepada masyarakat. Ini penting untuk mengurus seluruh admin kependudukan supaya terkait keluhan selama dapat bantuan segala macam dari pemerintah pusat sampai itu bisa terrealisasi ketika sinkronisasi data kependudukannya bagus. Gini ya. Jadi terkadang memang karena ada data yang tidak terinput, impact-nya akhirnya program juga bisa jadi nggak dapat, Ya. gitu ya. Baik. Kemudian dari Pak Yoyo, pengaduan apa ini, Pak, yang sering disampaikan oleh masyarakat saat reses? Ya, yang sering kita hadapi Ya. itu adalah umpamanya warga itu baru menikah. Nah, menikah itu kan kemudian buat kakak baru. Ya. Kemudian taunya warga, nik saya ini sudah langsung online. Ya. Gitu ya. Jadi ternyata ini tidak serta-merta. Kalau kata beliau bahwa ketika kita sedang memvalidasi nik itu bagaikan kita antri jalan tol. Jadi saking banyaknya karena kita server pusatnya kan satu titik. Ini yang sering terjadi. Bahkan ada data di kartu keluarga warga kita itu sampai lebih dari setahun, bahkan 2 tahun. Itu tidak tahu kalau nomor induk kependudukannya ini nggak online, nggak update, nggak terupdate gitu. Nah, inilah yang harus sering kita dampingi masyarakat. Banyak sekali ya, saya karena memang sehari-hari julukan saya di antara kawan-kawan itu menjulikin saya ini anggota Dewan Dukcapil saya ini, Pak. Jadi saya tahu persis masalahnya yang dialami masyarakat. Jadi yang kayak gini, jadi ketika ada warga, loh ini kok saya sudah punya BPJS dari pusat APBN, tapi ternyata nik saya karena dia baru dari istrinya, dari keluarga yang dapat BPJS pusat, kemudian suaminya dapat BPJS kabupaten, bahkan kemudian menjadi tidak aktif. Nah yang kayak ini begitu menikah, ini kan ada kecampuran dari keluarga yang dapat, keluarga yang enggak. Ini kan perlu kakaknya harus cepat-cepat terjadi, harus divalidasi. Dan ini itu tadi ada yang 1 hari selesai, ada yang sangat lama. Saya berapa kali kedatangan warga, Pak ini kok ya udah sini. Kita nggak bosan-bosan, kita ngadu ke sampaikan kepada anak buah beliau melalui prosedur yang dilakukan seperti masyarakat lainnya. Oke, kita lakukan validasi terus menerus, dan itu memang harus nggak bisa bosan-bosan karena kalau kata beliau ibarat itu tadi ya, kita antri jalan tol. Jadi kalaupun harus terakhir pun juga nantinya juga akan selesai gitu seharusnya. Inilah kesabaran ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi jauh-jauh harilah ayo masyarakat kita ini diingatkan data kependudukannya, umpamanya sebelum nantinya akan menghadapi istri lahir lah, yang tiba-tiba keluarga sakit lah, yang sudah jelas-jelas sakit belum 64, ini sudah mulai harus jauh-jauh hari disampaikan kepada aparat Pekon, ke kita atau langsung ke Dukcapil. Ini untuk mengantisipasi ketika nanti nik ini digunakan, sudah ngeleng semua ke bank, ngeleng, ada yang mau pinjam, ada yang ngurus pinjaman segala macam. Ini tiba-tiba loh niknya kok nggak aktif ya di BRI. Nah, ini kan itu Pak, masalah yang paling agak masyarakat bingung gitu ya, dan kita juga harus sabar untuk mendampingi masyarakat. Itu aja yang. Kalau yang lainnya saya pikir mohon maaf kalau di dapil kita ini relatif soal percepatan cetak seperti beliau sampaikan. Nah, nggak ada masalah. Tapi pelayanan relatif baik ya Pak ya? Ya, kalau pelayanan kita bagus Pak. Sekarang udah bagus. Kuasa menjadi pimpin beliau ini bagus. Ya mohon maaf ini saya bukan karena ada beliau ya. Sebelumnya, mohon maaf sebelumnya. Waduh saya 7 tahun lebih, bahkan jadi anggota dewan saya udah membantu rakyat kayak gini-gini. Iya, jadi ngerti saya perkembangannya gini. Oh luar biasa. Jadi saya salut lah sama beliau ya.
Kita doakan beliau selalu sehat, agak kurus dikit tapi ya. Jadi bukan bahaya. Nanti kita selalu terus bisa berkunjung ke wilayah yang agak berjauhan, nanti ngajak teman-teman Komisi 1. Gitu Pak Utang. Jadi soal pelayanan baik tadi kata Pak Yoyo, tadi juga audiens yang di sini juga tepuk tangan, berarti itu sebagai bukti. Amin. Kalau memang pelayanan baik. Dan konkretnya, nah ini menarik ini. Disduk Capil Tanggamus ini mendapat penghargaan dari Dirjen Capil dan juga dari Kadisduk Capil Provinsi. Amin. Nah ini pembenahan seperti apa yang dilakukan ini di internal Disduk Capil Tanggamus dan menjawab tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Silakan Pak Kadis. Baik Pak, saya tersanjung ini Pak mendengar itu. Terima kasih Pak. Yang pertama terima kasih dulu Pak, karena nggak mungkin ini bisa tercapai tanpa dukungan dari semua pihak Pak. Dukungan dari Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, termasuk dari Komisi 1 Pak, dari Badan Anggaran dan unsur pimpinan Dewan Pak. Karena nggak mungkin Dukcapil ini bisa berjalan tanpa dukungan dari yang saya sebutkan tadi Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, sebenarnya ada 3 hal Pak pada waktu saya di Dukcapil, ada 3 hal yang saya lakukan perubahan Pak. Yang pertama SDM Pak, yang kedua toolsnya Pak, yang ketiga itu reward and punishment Pak. Jadi SDM itu yang pertama antara kepala dinas, pejabatnya dan seluruh stafnya harus satu visi dulu Pak, harus satu tujuan dulu. Tujuannya jelas, pelayanan yang mudah, cepat, dekat, gratis Pak. Kemudian setelah itu pembenahan SDM Pak. Pembenahan SDM itu di Dinas Dukcapil harus punya 5 Pak. Harus punya attitude, harus punya skill, harus punya knowledge, harus punya komitmen, dan harus konsisten Pak. Nah, setelah pembenahan SDM kita beralih ke tools Pak. Tools itu ada 2 Pak. Yang pertama itu aturan, seperti kata Pak Ketua tadi, aturan Pak. Memang kita belum ada perdanya, tetapi ada beberapa yang karena cukup dengan perbub saja. Kemudian yang kedua toolsnya selain aturan, yang kedua peralatan Pak. Kita memang sudah di backup oleh Komisi 1 oleh DPRD terkait pengadaan peralatan-peralatan Pak. Artinya sampai dengan hari ini alhamdulillah peralatan untuk melakukan pelayanan di Dinas Dukcapil itu sudah cukup baik Pak. Memang terkendala gedung kantor, tetapi bisa kita tutupi. Jadi kalau kata Pak Kadisprop itu untuk pelayanan di Dukcapil Tanggamus terbaik, untuk kantor kurang baik. Itu harus kita akui Pak. Berarti ini harus diperhatikan ini Pak Ketua. Artinya saya ambil contoh, kita ditawarkan pada waktu itu untuk pengadaan alat rekam, tapi pada waktu itu tahun ini kita tolak. Kenapa? Kita sudah punya 7 alat rekam Pak. Iya, Jadi iya. kita pikir cukup. Yang terakhir reward and punishment Pak, harus clear. Siapa yang bekerja baik mendapatkan reward, siapa yang bekerja kinerjanya jelek mendapat punishment. Itu juga kami didukung oleh DPRD Kabupaten Tanggamus Pak. Mulai di tahun 2021 ini 2021 gaji untuk tenaga kerja sukarela termasuk tunjangan penghasilan untuk pejabat di Dinas Dukcapil itu naik Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dari Komisi 1, Badan Anggaran dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Pak. Baik, jadi sekali lagi selamat ya Disduk Capil Tanggamus itu yang meraih prestasi dari Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan juga dari Kadisduk Capil Provinsi Lampung, pelayanan Adminduk terbaik se-Lampung ya Pak Amin, Kadis Pak. ya. Amin. Baik. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali mungkin dari audiens ada yang ingin menanyakan atau menyampaikan saran masukan dengan 4 narasumber. Kami berikan kesempatan kepada 1 orang karena waktu kita terbatas. Silakan, barangkali ada.
kasih, mohon izin. Yang pertama, mengucapkan selamat dulu pada Bapak Kadis Dukcapil karena berkat kepemimpinan beliau, Dukcapil melakukan perubahan yang sangat signifikan di dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, mohon izin Pak Ketua, Bapak-bapak dari Komisi 1 sebagai mitra Dukcapil, terima kasih atas dukungan, support dari Bapak-bapak anggota Dewan, dari Komisi, dari Banggar, dan unsur pimpinan yang sudah begitu mensupport Dukcapil sehingga bisa berjalan sangat maksimal di 2 tahun ini. Namun demikian, mungkin sebagai usulan Pak, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ada 3 langkah yang diambil Pak Kadis di dalam menjalankan roda kepemimpinannya di Dukcapil, seperti penataan SDM-nya, kemudian menyiapkan tools-nya, dan memberikan reward dan punishment. Nah, dalam hal ini mungkin kami kembali memohon dukungan dari bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat agar adanya jaminan kepada kami yang ada di Dukcapil terkait dengan reward punishment ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kami sudah bersyukur dan berterima kasih. Di tahun ini kami sudah mendapatkan penambahan tunjangan penghasilan dan staf-staf kami juga mendapatkan penghasilan yang sudah cukup lebih dari OPD yang lain. Namun sebagai jaminan mungkin ini bisa menjadikan perda inisiatif dari anggota Dewan Kabupaten Tanggamus, sehingga kenaikan ini juga benar-benar menjadi regulasi yang sudah dikuatkan. Karena untuk diketahui, Dukcapil sudah 2 tahun ini merintis penghapusan pungli sampai dengan di seluruh jajaran staf. Nah, mungkin untuk mengantisipasi hal-hal ini untuk tidak kembali terjadi, sekali lagi kami memohonkan atas nama Dukcapil ini dapat dituangkan dalam regulasi peraturan daerah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin perlu ini dulu, namanya siapa Pak? Maaf, nama saya Dharma Setiawan. Kebetulan saya sebagai sekretaris Dukcapil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dharma. Nah, ini lebih kepada anggota DPRD, pimpinan dan anggota. Mungkin bisa ditanggapi, tadi disampaikan poinnya itu reward dan punishment. Nah, jadi dukungan terhadap Disdukcapil ketika berkinerja bagus. Nah, dan juga kaitan dengan raporda inisiatif yang tadi disampaikan. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Sekdis, cukup ini kayaknya bisa. Ya. Kalau penghargaan atau hukuman khusus untuk capil kemudian diatur dalam perda tersendiri kayaknya kurang pas, karena perda ini kan berlakunya umum. Kemudian soal tunjangan penghasilan, kemudian juga ada tambahan-tambahan insentif, itu kan memang sudah ada perbuk tersendiri. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Dharma mungkin ya, itu ada semacam regulasi yang bisa menjadikan payung hukum kepada teman-teman di Disdukcapil itu untuk memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan tambahan-tambahan keuangan maupun sanksi bagi pegawainya. Ini bisa saja dimasukkan dalam kajian tentang analisa beban kerja Pak Kadis. Jadi silakan Dukcapil buat analisa beban kerja dengan pegawai jumlah sekian, kemudian tenaga non PNS sekian, sementara beban kerjanya itu per hari sekian. Itu nanti menjadi pertimbangan dari pimpinan, dan kami bisa juga bicara ke pimpinan daerah dari analisa beban kerja yang ada di Capil itu, apakah perlu ditambah kita belanja pegawai, bukan belanja pegawai, penambahan tenaga operasional yang dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan itu, atau dari SDM yang ada diberikan kegiatan lagi untuk peningkatan pelayanan itu. Nah, tapi untuk berbicara seperti itu kami kan butuh data, butuh analisa beban kerja yang ada, tertulis, tidak hanya kata Pak Kadis, kata Pak Sekdis, tapi tertulis, kami bisa analisa analisa beban kerja yang ada di Dukcapil itu seperti apa. Nah, mungkin itu langkah pertama yang
ingin kita minta dari Dukcapil untuk melakukan analisa beban kerja, sehingga kita juga dalam rangka untuk politik anggaran maupun politik legislasi bisa mensupport apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas. Itu, Bung. Baik, mungkin dari Pak Yoyo ada mau ditambahkan untuk menanggapi? Ya, saya mungkin mohon maaf Pak Ketua, saya sangat mendukung kalau memang nanti jalur regulasinya seperti itu. Saya kebetulan di Bapemperda siap mengawal apa yang disampaikan Pak Dharma tadi, ya. Nanti kita sama-sama cari regulasinya yang pas, Pak. Pada prinsipnya adalah kami Bapemperda dan kami Komisi 1 sepakat lah ya, kalau teman-teman yang melakukan pelayanan, melakukan kegiatan pelayanan yang bertugas di Dukcapil ini memang berbeda dengan teman-teman yang di Dinas Peternakan atau di Sekretariat DPR gitu ya. Kami sepakat. Artinya dari beban memang mereka kita akui memang lebih dibandingkan yang lain. Kita lihat kalau pulang kerja pun juga begitu, Pak. Bahkan kadang saya ini sampai sore-sore berhubungan sama beliau-beliau itu. Jadi nanti kita carikan di mana yang bisa kita adakan gitu ya. Apa aturannya, apa memang harus Pergub, apakah harus peraturan daerah. Tapi peraturan daerah mungkin tadi sampaikan Pak Ketua tadi ya. Mana nanti celah yang bisa. Nanti pada prinsipnya saya bagian dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan siap untuk mengawal inilah. Siap kita siap, insya Allah siap. Baik, mungkin Pak Herlan ada mau ditambahkan? Katanya akan mendukung, begitu ya Pak ya? Baik, sekarang kita karena tidak terasa, tadi kita sampaikan 45 menit, sekarang ini sudah di 50 menit. Kita sampai di penghujung, ini terakhir ini closing statement dari masing-masing keempat narasumber. Mungkin dimulai dari Pak Kadis Dukcapil dulu. Baik, pelayanan kami di Dukcapil masih butuh dukungan. Untuk itu kami butuh dukungan dari seluruh stakeholder, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari DPRD, dan bukan hanya dukungan, Pak, termasuk pengawasan, Pak. Supaya apa yang kita kerjakan ini bisa menjadi mencapai tujuan utama kami pelayanan di Dukcapil, membahagiakan masyarakat. Mungkin itu, Pak. Baik, lanjut Pak Yoyo. Terima kasih. Saya berharap Dinas Dukcapil Tanggamus ini jadilah yang terus terdepan di Lampung ini, menjadi yang terdepan dalam melayani yang cepat, mudah, dan gratis, dan untuk semua warga Tanggamus. Terima kasih. Lanjut Pak Herlan. Ya, seperti yang kita lakukan hari ini, Pak, bahwa hari ini adalah sifat keterbukaan, sifat ya, ini bahwa kita betul-betul terbuka bagaimana kita melayani masyarakat. Baik, Pak Ketua, closing statement. Ya, dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Dukcapil Tanggamus atas beberapa prestasi yang telah diraih, dan di balik itu, di balik prestasi yang kita raih, itu ada tanggung jawab yang besar. Karena jangan sampai kita mendapatkan predikat sebagai Dukcapil terbaik, tapi di lapangan masyarakat masih merasakan kesulitan. Nanti ada kontradiktif seperti itu tanggung jawab bersama, dan kami dari DPRD berkomitmen bahwa data kependudukan adalah data yang sangat penting diperlukan oleh sebuah manajemen pemerintahan. Oleh sebab itu kami dari fungsi-fungsi yang menjadi siap untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Dukcapil dalam rangka data kependudukan dan memudahkan pelayanan kependudukan di Kabupaten Tanggamus. Baik, terima kasih nih Pak Ketua, keempat narasumber. Kita sudah diskusi ini hampir 50 menit. Mudah-mudahan
apa yang kita diskusikan ini semakin meningkatkan pelayanan terhadap publik di Kabupaten Tanggamus, khususnya berkaitan dengan administrasi kependudukan. Pemirsa Kupas Televisi, demikian tadi diskusi kami dengan 4 narasumber. Mudah-mudahan diskusi hari ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus. Saya Donald Haris Sihotam, pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam diskusi berikutnya dengan narasumber baru, tema-tema baru, dengan narasumber yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.